Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwitami dari jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengerjaan dari Lab 1, Introduction to Amazon Web Service, Identity and Access Management. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Amazon Web Service, Identity and Access Management. Jadi, AWS IAM adalah layanan web yang memungkinkan pelanggan Amazon Web Service mengelola pengguna dan izin pengguna di AWS. Dengan IAM ini dapat mengelola pengguna, kredensial keamanan seperti kunci akses, dan izin yang mengontrol pengguna sumber daya AWS mana yang dapat mengakses. Nah, pada lab 1 kali ini mempunyai topik yang akan didemonstrasikan, yaitu kita mempunyai sebuah AWS account yang dimana terdapat users dan grupnya. Untuk usersnya itu ada user 1, user 2, dan user 3. Untuk grupnya sendiri itu ada EC2 admin, EC2 support, dan S3 support. Nah, nanti users ini akan dimasukkan ke dalam masing-masing grupnya. Untuk user 3 masuk ke dalam grup EC2 admin, di mana untuk IAM polisinya itu ada EC2 view, start, and stop access. Yang kedua ada user 2 masuk ke dalam grup EC2 support, di mana untuk aksesnya adalah hanya read-only access. Yang ketiga itu ada user 1 untuk masuk ke dalam grup S3 support, di mana IAM polisinya hanya read-only access. Nah, AWS Identity dan Access Management ini dapat digunakan untuk kelola pengguna IAM dan aksesnya, dapat membuat pengguna dan menetapkan kredensial keamanan individual, seperti kunci akses, kata sandi, dan perangkat autentikasi multifaktor. Dan juga dapat mengelola izin untuk mengontrol operasi mana yang dapat dilakukan pengguna. Nah, untuk langkah dari pengerjaan dari lab 1, Introduction to AWS IAM ini, yang pertama kita mulai dari Start Lab. Setelah kita klik Start Lab, nanti akan muncul tampilan dari dimulainya status lab-nya ready atau tidak. Seperti ini, ada lab status in creation. Jika dia sudah ready, nanti bacaannya bakal ada ready. Jika status lab sudah ready, maka lab bisa digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke AWS-nya, kita klik AWS. Baik, di sini kita sudah masuk ke AWS-nya. Nah, di sini ada langkah pertama yang harus kita selesaikan, yaitu adalah explore the user and group. Jadi di sini kita akan membuat user 1, 2, 3-nya. Untuk langkah pertamanya itu, setelah kita masuk di AWS Management Console, di service menu silahkan kita select IAM. Lalu pada navigation sebelah kiri kita klik users. Baik, di sini setelah kita masuk ke menu user, di sini kita telah disediakan untuk user 1, user 2, dan user 3-nya. Selanjutnya kita diarahkan untuk memilih ke user 1.
Saat kita ngeklik user 1, maka permission tab akan ditampilkan. Nah, di sini kita tidak mempunyai permisi. Selanjutnya kita pilih tab groups. Nah, di sini user 1 juga tidak termasuk dari grup apapun. Selanjutnya kita pilih security credential. Nah, di sini user 1 mempunyai console password. Sudah di-enablekan. Nah, kita balik lagi ke navigasinya. Setelah itu kita pilih users group. Nah, di sini kita juga sudah dibuatkan untuk grup lainnya, itu ada EC2 admin, EC2 support, dan S3 support. Nah, selanjutnya kita masuk ke EC2 support. Setelah itu kita akan diarahkan ke EC2 support group. Kita masuk ke permission tab-nya. Nah, di sini kita sudah diasosiasikan dengan nama Amazon EC2 Read Only Access. Selanjutnya kita klik tombol plusnya. Nah, di sini akan ada akses yang telah disetting. Nah, untuk basic strukturnya itu ada allow or deny definition, terus ada action, dan ada resource. Selanjutnya kita kecilin lagi. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke S3 user group, S3 support. Nah, untuk permisi dari S3 support ini adalah Amazon S3 Read Only Access. Untuk polisinya sama seperti tadi, itu ada action, resource, dan effect. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke users group. Pilih EC2 admin. Nah, untuk ke permission tab-nya itu ada EC2 admin policy. Untuk policy details-nya ini. Nah, jadi tadi di sini kita sudah mengetahui kalau di sini sudah dibuatkan 3 buah user dan 3 buah grup. Selanjutnya di sini ada bisnis skenario. Nah, di sini ada sebuah skenario bisnis di mana perusahaan kita itu mengembangkan penggunaan Amazon Web Service dan menggunakan banyak instan dari Amazon EC2 dan banyak penyimpanan dari Amazon S3. Nah, jadi di sini kita itu ingin memberikan akses ke staf baru tergantung pada fungsi pengerjaan mereka masing-masing. Nah, di sini tuh ada pembagiannya, itu ada user 1, dia masuk ke grup S3 support untuk read only access to Amazon S3, terus ada user 2 itu masuk ke grup EC2 support, untuk permisinya itu ada read only access to Amazon EC2, dan terakhir ada user 3 masuk ke grup EC2 admin, untuk permissionnya itu dapat melihat, memulai, dan menghentikan dari Amazon EC2 instance-nya.
Nah, di sini ada teks 2 di mana kita akan memasukkan setiap user ke masing-masing grup yang telah ditentukan. Kita masuk ke user group, setelah itu kita masuk ke S3 support. Setelah itu kita pilih tab dari users, terus di users itu kita klik add user. Terus add user to S3 support. Pilih user 1, tambahkan add user. Nah, di sini user telah ditambahkan ke grup. Kita masuk lagi ke user group. Nah, saat kita sudah menambahkan user, maka di sini di grup S3 support dia akan ada usernya satu, di mana usernya ini adalah dari si user 1. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan user 2 ke dalam grup EC2 support group. Kita masuk lagi ke user grupnya. Setelah itu kita pilih EC2 support, lalu add user, lalu masukkan user 2. Setelah itu kita add user. Setelah berhasil, kita balik lagi ke user grupnya. Yang terakhir kita masukkan user 3 ke dalam grup EC2 admin group. Klik menu EC2 admin group, terus add user, lalu pilih user 3. Add user. Nah, kita balik lagi ke user group. Nah, di mana setelah kita mengkonfigurasikan bahwa ketiga user dimasukkan ke dalam masing-masing grup yang telah disediakan, tampilannya akan seperti ini. Di setiap grup akan ada satu user masing-masingnya. Nah, selanjutnya di task 3, kita akan melakukan sign in dan tes usernya. Nah, di sini kita juga akan mengetes permisi dari masing-masing IM usernya. Oke, kita balik ke IM lagi. Nah, di sini ada dashboard, kita masuk ke dashboard. Nah, setelah itu bakal ada URL yang akan kita tampilkan di web browser lain. Ini kita copy. Nah, selanjutnya itu pastikan kita untuk menggunakan mode private atau incognito tab-nya. Nah, setelah kita buka in private browsing-nya, kita pastekan link yang sudah tadi. Kita masukkan di sini. Nah, untuk IAM usernya kita masukkan dulu user yang pertama. Untuk passwordnya adalah lab 1. Kita sign in. Nah, untuk di service menunya kita pilih S3. Karena tadi user 1 masuknya di S3 support. Oke, di sini kita bisa masuk ke dalam Amazon S3 supportnya.
Nah, selanjutnya di service menu lagi kita coba tes masuk ke EC2. Nah, saat kita masuk ke dalam EC2 instance-nya, di sini kita tuh tidak bisa melihat instance-nya karena kita tidak diberikan permisi untuk mengakses EC2 instance. Oke, berarti untuk permisi dari si user 1 masuk ke dalam S3 S3 support ini berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya kita keluar dari user 1. Nah, selanjutnya kita kembali lagi untuk masuk menggunakan user 2. User 2 maksudnya lab 2. Baik, di sini kita masuk ke EC2. Setelah itu kita pilih instance. Nah, di sini kita baru bisa melihat si instance-nya karena pada user 2 ini diberi perizinan untuk melihat ke EC2. Nah, di sini kita akan mencoba untuk men-terminate si salah satu dari instance yang ada di sini. Kita pilih yang let host, terus pada instance state-nya kita pilih stop instance. Kita pilih stop. Nah, di sini akan ada error karena di sini kita tidak diberikan perizinan untuk mengoperasikan ini, untuk mengautorisasikan ini. Jadi ini kita silang karena tadi peraturan dari si EC2 itu hanya read only, hanya dapat membaca. Oke, selanjutnya kita ke service menu lagi, terus kita pilih S3. Nah, di sini tuh kita tidak bisa melihat permisi untuk melihat bucketnya. Karena di user 2 ini tidak diberikan perizinan untuk mengalihkan ke S3. Selanjutnya kita keluar dari user 2. Selanjutnya kita masuk lagi menggunakan user 3. Pada user 3, kita pilih yang EC2. Baik, di sini kita masuk ke instance.
Nah, di sini kita juga bisa melihat dari instance-nya. Selanjutnya, seharusnya untuk di user 3 ini kita bisa untuk melihat dan mengedit atau menghapus dari si instance yang ada. Oke, selanjutnya kita pilih lab host untuk memastikan bahwa dia itu bisa dihapus apa tidak. Kita pilih yang lab host, masuk ke instance state, terus kita stop instance. Terus kita pilih stop. Nah, maka lab host dari si instance lab host ini kita berhasil untuk di stop. Nah, di sini jika kalian mempraktikkan ini lalu kalian tidak berhasil untuk men-stop si lab host ini, kemungkinan kalian berada pada lokasi yang salah. Baik, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari pengenalan dari lab 1 Introduction to AWS IAM. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita dibuatkan 3 buah user, yaitu user 1, user 2, user 3. Lalu kita telah dibuatkan 3 buah grup, yaitu S2 admin, S2 EC2 admin, EC2 support, dan S3 support. Nah, lalu kita memasukkan masing-masing user ke dalam grup yang telah ditentukan dan permisinya. Setelah kita masukkan, di sini kita akan mengetes permisinya. Untuk dari permisi dari user 1 itu hanya dapat mengakses dari S3 support. Lalu untuk user 2 itu hanya dapat mengakses EC2, hanya dapat melihat dari si EC2-nya tapi tidak bisa menghapus atau mengedit. Lalu yang ketiga itu user 3 itu bisa mengakses EC2, bisa juga mengakses S3, dan juga dia bisa mengedit atau menghapus dari si EC2-nya. Oke, adapun kesimpulan lain yang dapat saya tambahkan yaitu adalah kita dapat menjelajahi pengguna dan grup IAM yang telah dibuat sebelumnya, memeriksa kebijakan IAM seperti yang diterapkan pada grup yang telah dibuat sebelumnya, mengikuti skenario, menambahkan pengguna ke grup dengan kemampuan tertentu, menemukan dan menggunakan URL untuk masuk ke IAM usernya, dan kita dapat bereksperimen dengan kebijakan-kebijakan dari akses layanannya. Nah, setelah lab telah selesai kita laksanakan, kita langsung keluar aja dari ini private-nya. Nah, selanjutnya di ini juga kita bisa keluar. Nah, baik. Nah, untuk mengakhiri lab kali ini, kita bisa langsung ke End Lab, lalu klik Yes. Nah, nanti bakal muncul tab untuk End Lab, ini bisa kita silang. Mungkin segitu saja pemaparan penjelasan dari Lab 1, Introduction to AWS IAM dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.